Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz, NIM 430302056. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Suparwi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah. Pengertian psikologi dakwah. Psikologi secara etimologis lughawi merupakan alih kata dari bahasa Inggris psikologi, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi secara bahasa berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan dakwah secara bahasa atau etimologi terambil dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Menurut ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar yang berasal dari fiil da'a yada'u da'watan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Jadi, psikologi dakwah adalah kesatuan analisis terhadap tingkah laku manusia melalui pendekatan psikologi dan dakwah geologis yang terdisipliner sebagai pembahasan yang mempedomani psikologi. Psikologi dakwah bisa juga diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramal, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Sejarah perkembangan psikologi pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 1600-an, psikologi masih bagian dari ilmu filsafat, sehingga objek tetapnya masih berkutat pada jiwa dan metode yang digunakan masih dengan cara argumentasi logika. Tokoh-tokoh pada abad pertengahan diantaranya adalah René Descartes, hidup 1596 sampai 1650 Masehi, Auguste Comte, Wilhelm Wundt. Setelah tahun 1900-an, perkembangan ilmu psikologi lebih modern. Temuan-temuan penelitian yang terus berkembang sehingga memberikan pengetahuan baru dalam memahami jiwa manusia. Pandangan psikologi modern terhadap manusia lebih komprehensif. Manusia dipandang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Mempelajari psikologi berarti berusaha mengenal manusia. Mengenal manusia berarti memahami serta dapat menggambarkan tingkah laku dan kepribadian manusia beserta aspek-aspeknya. Sejarah perkembangan dakwah. Sejarah perkembangan dakwah Islam dimulai sejak Nabi Nuh alaihissalam, karena Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwahnya. Sedangkan Adam diturunkan ke bumi untuk memulai sejarah panjang kehidupan anak manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Dakwah Islamiyah memiliki sejarah panjang sejak adanya umat manusia, para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa menggambarkan berbagai urutan dakwah Islam. Dakwah pada masa Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sejarah dakwah dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode sebelum Nabi Muhammad, 2 periode Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, 3 periode Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, 4 periode modern. Tujuan psikologi dakwah. Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kenapa dai tentang pola dan tingkah laku mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku mad'u yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, sehingga mempermudah dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Adapun tujuan dari juru dakwah mempelajari psikologi dakwah dalam membantu dai mencakup dalam 3 hal sebagai berikut. Pertama, psikologi mengenalkan berbagai konsep atau prinsip yang dapat menolongnya menelaah tingkah laku manusia dengan lebih kritis dan dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam
tentang tingkah laku manusia. 2. Psikologi dapat memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengolah hasil berbagai kegiatan psikis manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan dalam proses dakwah. 3. Psikologi beranggapan bahwa tingkah laku manusia dapat diamati sebab-sebabnya atau dasar-dasarnya, dapat diramalkan dan dapat diterangkan. Khusus bagi juru dakwah, psikologi memberikan jalan bagaimana menyampaikan materi dan menetapkan metode dakwah kepada individual manusia yang merupakan makhluk totalitas atau psikofisik dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda, baik karena faktor dari dalam maupun dari luar dirinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah tutur kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.